kita harus ambil hikmahnya bahwa ketika kita dirumahkan, justru kita lebih khusyuk gitu, lebih khusyuk beribadah, apalagi beribadah bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan. Kembali lagi di YouTube channelnya Sofian Mushafin. Hari ini kita akan ngebahas seputar Ramadan ya. Langsung aja kali ya. Oh, boleh. Di situasi yang sedang Ramadan, di dalam bulan Ramadan seperti ini, seperti yang kita ketahui ya, ada banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita aktualisasikan. Di antaranya kita bisa tadarus, kita bisa zikir, kita bisa membaca doa, di mana setiap kita berdoa ketika kita puasa, yang insya Allah doanya akan dikabulkan. Dan ternyata ada beberapa fase, 3 fase kalau nggak salah ya, 3 fase dalam bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita ampunan. Bener gak sih? Iya. Bener ya. Apa aja sih fasenya itu? Boleh dong ceritain? Iya. Jadi sebenarnya begini. Jadi semoga kita selalu sehat ya sahabat-sahabat. Semoga Allah selalu memberikan kita selalu memberikan kesehatan untuk kita semua, keimanan dan keislaman, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah bahwa Ramadan itu, apakah benar Ramadan itu terdiri dari fase? Nah, benar bahwa bulan suci Ramadan itu terdiri dari 3 fase ya, atau 3 masa. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Ramadan merupakan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan untuk kita semua. Jadi 10 hari pertama yang alhamdulillah sudah kita lewati ya, karena malam ini kan malam ke-11 atau ke-12? Ke-12 hari ini adalah hari ke-11, dan fase yang pertama sudah kita lewati, yaitu fase rahmat atau kasih sayangnya Allah. Kemudian fase yang kedua adalah fase yang sudah kita mulai ya, ini sudah malam ke-12 hari ke-11, yaitu fase ke-10 kedua, yaitu adalah fase maghfirah, bahwa Allah memberikan ampunan kepada kita ya, yang melakukan ibadah puasa, apalagi yang melaksanakan ibadah-ibadah untuk mengisi waktu-waktu di bulan puasa ini. Jadi maghfirah, ampunan Allah. Kemudian fase yang ketiga itu adalah 10 hari terakhir, itu ada Allah memberikan kita itu itqu minan nar, bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah itqu minan nar, bahwa Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Bahwasanya di 10 malam terakhir itu kan ada hari-hari atau malam-malam yang luar biasa ya, seperti Lailatul Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya ketika kita menemukan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, sama saja kita seperti beribadah selama 83 tahun. Artinya 83 tahun itu lama loh. Manusia umat Muhammad itu ya standarnya 63, itu 83 tahun, kan luar biasa sekali. Jadi 3 fase itu adalah 10 hari pertama adalah rahmat, kemudian 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah itqu minan nar. Ya, itu. Oke, ternyata luar biasa sekali ya dibalik 3 fase Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita lewatkan ya. Artinya setiap fase-fase itu semoga kita bisa menjalankan dengan baik kan. Ya, pada intinya Ramadan itu adalah kesempatan untuk kita ya. Oke. Ada yang mengatakan ketika orang yang berpuasa, mereka memiliki kebahagiaan. Nah, apa aja sih kebahagiaannya itu? Atau hatinya kah yang senang, pikirannya kah yang tenang, atau seperti apa sih?
Ya, jadi ada hadis Rasulullah yang berbunyi lis-shaimin farhatani, ya. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang-orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, ya. Jadi kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Nah, artinya orang-orang yang berpuasa mereka akan merasa sangat bahagia ketika azan maghrib berkumandang. Yang tadinya siang tidak boleh makan atau minum, ya kan, yang kita lihat dari pagi sampai sore itu makanan-makanan yang bisa membuat cacing dalam perut itu kerucuk-kerucuk, ya kan. Tapi ketika ketika kita berpuasa dan berbuka, tiba waktunya berbuka, kita bahagia bisa makan, walaupun orang yang berpuasa itu minum satu gelas pun kadang sudah kenyang ya. Tapi itu benar-benar kebahagiaan, ya, yang tadinya suami istri tidak bisa melakukan hal-hal yang diinginkan, tapi pada waktu berbuka dia bisa melakukan itu kan. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya di hari kiamat nanti, ya, di surga tentunya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu memiliki pintu surganya sendiri, ya, pintu Ar-Rayyan, ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan surganya, kebahagiaan yang kedua adalah ketika mereka bisa melihat Tuhannya, melihat Rabb-nya itu di surga nanti, ya. Jadi itu tadi. Jadi lis-shaimin farhatan. Jadi orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, ya itu. Oke, jadi kebahagiaan yang ada di dunia hanya satu ya. Hanya satu. Satunya lagi dibayarkan nanti ketika di akhirat. Tapi berarti kan orang-orang yang berpuasa itu pokoknya senang lah ketika, apalagi kalau misalkan takjil itu kan, berburu takjil, ya kan. Di mana-mana semua rame kan, ya, gitu. Oke. Terakhir nih, pertanyaannya mungkin semua orang merasakan, semua orang yang berpuasa merasakan lah. Ya. Apakah benar bau mulutnya orang yang berpuasa itu seperti bau minyak kasturi? Kenapa bisa dibilang demikian? Oh gitu ya. Jadi banyak orang yang bilang ya, mungkin orang puasa itu baunya itu seperti minyak kasturi, walaupun di mata orang lain itu baunya mungkin ke bau naga ya, tapi sebenarnya ada hadis Rasul yang berbunyi wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu baunya seperti minyak kasturi atau minyak misik. Itu secara artinya bahwa orang yang berpuasa itu memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah keistimewaan bahwa bau mulutnya itu di sisi Allah itu seperti baunya minyak kasturi atau minyak misik. Tapi jangan mentang-mentang ada hadis ini kita tidak gosok gigi, ya kan, berlomba-lomba untuk berbau-bauan haha gitu kan, tidak juga. Artinya tetap sebagai seseorang yang memiliki jiwa sosial, ya, manusia itu harus tetap menjaga kebersihan. Terutama kan ya, walaupun misalkan kita tidak hanya memindahkan waktu gosok gigi, misalkan setelah sahur atau ketika mandi menjelang sholat subuh, ya kan, itu kita sikat gigi, ya kan. Nah, nanti kalau mau sikat gigi lagi setelah berbuka puasa. Jadi sebisa mungkin tetap menjaga kebersihan mulut, ya, apalagi kan sekarang ini kan gitu ya. Sekarang ini kan harus dijaga betul, jangan sampai bau-bauan mulut, ya kan. Itu aja. Jadi harus dijaga kebersihannya. Oke. Sikat gigi, tetap sikat gigi. Ya, jangan lupa sikat gigi ya, teman-teman. Sikat gigi belum kamu? Udah. Ini beneran terakhir. Kita kan sekarang menghadapi atau menjalani bulan Ramadan ini di tengah pandemi, dimana ketika kita berada di bulan suci Ramadan, setiap sore ini kita kadang ikut berburu takjil, malam kita tarawih di masjid, terus kita bangunin orang sahur pakai yang geduk-geduk itu, ya kan.
Tapi kan hari ini semua ruang gerak kita dibatasi ya. Istilahnya ya PSBB itulah. Jadi bagaimana sih Mas cara kita beribadah di tengah pandemi? Nah, jadi gimana Mas? Jadi gini ya, memang bulan Ramadan tahun ini tuh memang berbeda ya dengan bulan-bulan Ramadan sebelum-belumnya, ya kan? Kalau Ramadan biasanya atau Ramadan sebelumnya itu kita selalu mengisi bulan puasa ini dengan bersilaturahim ya, dengan cara misalkan berbuka bersama dengan keluarga dan teman, ya kan? Kemudian juga pergi ke masjid, baik melakukan sholat wajib berjamaah, sholat taraweh ataupun i'tikaf. Namun puasa kali ini tentu berbeda ya. Setelah ada anjuran tetap di rumah aja, mungkin akan berbeda ya, akan berbeda situasinya. Bagaimana sih membuat situasi itu biar kita tetap tetap enjoy menjalankan bulan puasa. Justru menurut aku ya, itu bahwa itu justru harus menjadi satu kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Nah, harus bagaimana gitu. Nah, yang pertama itu harus menetapkan tujuan untuk beribadah. Pasti gini. Jadi ketika kita sudah ada anjuran untuk tinggal di rumah aja ya, atau di rumah aja, justru itu memiliki tujuan yang luar biasa. Kita harus ambil hikmahnya bahwa ketika kita dirumahkan, justru kita lebih khusyuk, gitu, lebih khusyuk beribadah, apalagi beribadah bersama dengan keluarga ya kan? Yang tadinya tidak pernah sholat jamaah justru kita sholat jamaah, yang tadinya tidak tadarus bersama jadi tadarus bersama ya kan, bahkan buka bersama hampir setiap hari ya kan, terus juga taraweh ya kan. Nah, jadikan momentum di rumah aja ini sebagai ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi bagaimana caranya kita beribadah bersama ya kan, berjamaah, walaupun misalkan jamaahnya masih maghrib ya kan, isya atau subuh ya kan, tapi paling tidak kita masih bisa melakukan sholat tarawih berjamaah gitu. Jadi jadikan momentum itu sebagai waktu kita untuk bencengkrama ya dengan keluarga. Apalagi kan kalau kayak kita gini kan masih berdua, tapi lebih enak gitu karena menikmati Ramadan berdua di rumah ya kan, dengan tetap melakukan melakukan ibadah itu. Kemudian yang kedua, menyempurnakan ibadah dan berdoa. Tentu harus justru kita lebih khusyuk berdoa ya, ketika di rumah aja. Kita juga melakukan sholat juga tidak terburu-buru kan. Mungkin bisa kalau misalkan bisa lebih sholat bisa awal waktu, kemudian setelah sholat itu kita masih bisa isi dengan yang lain, berdoa lebih khusyuk. Apa yang kita minta selama ini bisa kita lebih khusyuk berdoa di bulan suci Ramadan yang ada anjuran di rumah aja ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini ya sifatnya sosial ya, karena kita kan dulu bukan dulu ya, Ramadan sebelumnya pasti ada pembagian takjil ya kan, sahur on the road sambil nah ini gimana? Nah, yang ketiga ini bagaimana cara kita untuk berdonasi untuk orang-orang yang kurang beruntung, artinya kurang mampu. Apalagi kan di lockdown ini kan banyak orang-orang yang kemudian berkurang pendapatannya. Jadi bagaimana dia itu harus bisa kita saling berbagi dengan cara berdonasi ya kan, karena barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi sama, kita dibarengin juga harus puasa juga. Jangan mentang-mentang aku nggak puasa nih, udah kasih makan orang aja, nggak. Artinya ketika dia berpuasa kemudian dia memberikan makan orang yang berpuasa, itu sangat luar biasa. Double lah ya Pak. Doanya juga pasti double doanya, karena kan ada 3 doa yang tidak bisa ditolak. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa, kemudian doanya pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Nah, kalau kita memberikan makan orang yang berpuasa kemudian dia tidak beruntung, kita doakan kan luar biasa. Mungkin itu ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah niatnya kita benarkan, kemudian tambah berdoa,
Ya semoga corona ini juga segera Iya, berlalu ya, dan kembali segera kita berlalu. bercengkrama dengan teman-teman, karena memang sih agak sedikit berbeda. Bosan banget ya. Bosan. Nah pasti adalah donasi, karena puasa itu mengajarkan kita untuk bersosialisasi. Artinya tidak hanya kita yang kita yang merasakan, tapi orang lain juga merasakan. Jadi kalau bisa, kalau di di situasi yang seperti ini nggak usah lah sering-sering WA story atau Insta story makanan-makanan yang enak. Bisa jadi yang melihat itu orang-orang yang tidak mampu. Iya ya. Kasihan. Siapa tahu dia juga pengen gitu Iya, kan, pengen, ternyata tapi tidak punya uang dia karena nggak ada gitu. Nah itu aja artinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang saling menghargai lah. Tidak hanya saling menghargai orang yang berpuasa, tapi juga saling menghargai ketika kita punya makanan untuk tidak mengumbar karena situasi seperti ini gitu. Ya intinya walaupun Ramadan di rumah aja tidak mengurangi nilai ibadah kita ya, malah kita lebih mendekatkan lagi. Mungkin itu aja kali ya Mas. Iya boleh. Yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti teman-teman atau sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan, boleh ya isi di kolom komentar di bawah. Ya boleh, nanti kita bisa sambil berdiskusi lah. Iya, kita sambil diskusi online, karena bagaimanapun ya kita harus tetap produktif di tengah pandemi yang seperti ini. Gimana pun caranya kita memberikan informasi atau ilmu yang kita punya agar nggak berhenti di kita aja, dan tetap mengisi waktu teman-teman yang sedang di rumah aja. Iya betul ya. Ya pasti harus diisi lah, artinya momentum di rumah aja ini menjadi momentum yang sangat langka ya. Iya. Langka banget, artinya kita bisa bercengkrama dengan keluarga, ya kan, dengan istri gitu kan, beribadah bersama ya kan, yang biasanya puasa bisa 30 hari puasa berbuka di luar, ini di rumah terus. Iya. Itu. Mantul lah pokoknya. Ya pokoknya mantul di rumah aja. Ya udah, gitu aja ya. Mungkin itu aja. Semoga Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bagaimana sih Mas cara kita beribadah di tengah pandemi? Gimana? Kenapa? Emang kenapa? Kamu. Ayo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.